Kita mungkin pernah merasa menunggu sesuatu yang menyangkut hidup kita. Misalnya kita menunggu hasil suatu laboratorium kesehatan yang begitu penting buat kita. Misalnya diagnosa kanker, kita menderita HIV atau tidak, kemudian kita dicek COVID-19 atau tidak. Tapi ketika hasilnya itu justru mengarah kepada diagnosa seperti misalnya terinfeksi COVID-19 atau kita didiagnosa dengan kanker darah atau kita didiagnosa dengan tidak lama lagi kita menjalani cuci darah. Tentunya perasaan-perasaan seperti rasa sedih yang teramat sangat, kecewa, jika kita tidak bisa mengatasinya, biasanya dalam hitungan 2 minggu, kita mungkin akan mengalami suatu gejala depresi. Jadi depresi itu wujud dari rasa kecewa, rasa frustasi, di mana kita tidak mampu mengatasi sehingga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak punya semangat hidup. Biasanya gejala-gejala yang muncul berupa sudah kehilangan nafsu makan, gairah hidup, kemudian kadang-kadang kita menderita sakit kepala yang luar biasa tanpa sebab yang jelas. Pasiennya kadang-kadang mengalami nyeri badan, sendawa yang berulang, nyeri perut yang sebabnya tidak jelas. Nah, depresi yang muncul karena sesuatu seperti misalnya penyakit kronis atau penyakit yang cukup berat, mungkin kita akan berpikir, di mana Tuhan? Mungkin kita juga berpikir, kapan kita akan mati? Kenapa saya menderita nasib seperti ini? Jadi teman-teman yang mungkin mengalami perasaan seperti itu, mungkin kita sedang mengalami suatu depresi. Yang mungkin tanpa kita sadari atau keluarga kita sadari bahwa kita sedang mengalami depresi. Dokter sebagai internis sering sekali mengalami atau meriksa pasien yang ketika pasiennya mendiagnosa atau hasil labnya itu mengarah ke COVID-19 atau kanker, misalnya kanker darah, itu langsung membuat mental si pasien itu down dan akhirnya dia akan menjalani hari-hari berikutnya dengan gejala-gejala depresi. Nah, teman-teman yang atau keluarganya yang menderita gangguan depresi seperti ini perlu yang namanya motivasi. Teman-teman yang mengalami depresi, pertama, atasi depresi itu dengan pertama, rasa syukur. Rasa syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan kehidupan. Ya, jangan bertanya kenapa saat Tuhan saya dapat penyakit seperti ini. Rasa syukur. Karena dengan rasa syukur itu akan membuat kita punya semangat baru lagi. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Karena selama kita masih bisa bernapas, kita masih mendengar denyut jantung kita, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan putus asa untuk berobat. Yang ketiga, ingat bahwa Tuhan adalah dokter yang terbaik. Walaupun hasil labnya mengatakan bahwa kita menderita kanker darah, bahwa kita menderita COVID-19, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jika memang para medis mengatakan bahwa penyakit ini cukup berat, lebih banyak fatalnya daripada sembuhnya. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, ya.
Tuhan yang bisa menyembuhkan. Makanya teman-teman yang didiagnosa penyakit tertentu tidak usah depresi. Ucapkan syukur, berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan adalah dokter yang terbaik. Yang terakhir adalah ingat bahwa ketika kita menderita hari ini, Tuhan juga pernah menolong kita di masa yang lalu. Setiap orang mungkin punya pengalaman pribadi dengan Yang Maha Kuasa. Mungkin pernah ditolong waktu kecelakaan, mungkin hampir celaka, mungkin nyawanya hampir hilang. Nah, jika Tuhan mampu menolong kita di masa lalu, pasti Dia juga akan menolong kita di saat ini. Ingat teman-teman, depresi tidak akan menolong kita keluar dari penyakit tersebut. Depresi akan membuat kita justru penyakit kita semakin parah. Jika kita bersyukur mengingat Tuhan, maka depresi itu akan hilang. Depresi hilang akan membuat hati kita senang dan sistem imun kita akan lebih meningkat. Sehingga tubuh kita akan membentuk antibodi. Antibodi itu bisa melawan apa yang kita derita. Jadi video ini saya buat untuk memotivasi teman-teman yang lagi dirawat atau baru saja didiagnosa dengan COVID-19 atau didiagnosa dengan kanker, atau teman-teman yang menderita sakit diabetes yang sudah menimbulkan komplikasi yang mungkin dikatakan dokter harus siap-siap cuci darah ya, karena tanpa cuci darah tidak bisa ada perbaikan. Jadi tidak usah patah arang, tidak usah patah semangat, jalani, berdoa, selama kita masih ada napas, masih bisa mendengar denyut jantung, bersemangatlah. Terima kasih sebelumnya.